Kita undang malam ini ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Burhan. Lalu Mas Ganjar Pranowo nih dari PDIP. Selamat malam Mas Ganjar. Malam Mbak Pagi. Dan Pak Hidayat Nur Wahid. Selamat malam. Assalamualaikum Pak. Terima kasih. Kok lemes nih Pak? Baik, kita akan berbincang nanti dengan para narasumber. Kita harus jeda dulu, tetap di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Oke, baik. Iya, kita kembali di Apa Kabar Indonesia Mau akhir pekan. Sudah bersama dengan 3 narasumber nih. Selamat malam Bapak-bapak semua. Selamat malam. Assalamualaikum nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar semuanya. Ini yang paling pertama yang ingin ditanyakan pasti ke Pak Hidayat Nur Wahid nih ya. Betul. Di putaran pertama begitu keras mengkritik pasangan Fokenara, terus Pak Hayano juga sempat jadi jurkam dari Pak Jokowi ketika wali kota Solo. Tapi sekarang tiba-tiba manuvernya kok jadi Ya itulah politik ya. politik sih sebenarnya. Tapi mungkin Pak Hidayat punya alasan-alasan ya yang disampaikan. Ya kalau itu pasti ya, masuk. Begitu nggak ada alasan itu nggak masuk akal. Tapi harus ditegaskan bahwa kalau dikesankan dulu kami pro perubahan dan sekarang pro status quo itu pasti salah. Oke. Karena yang namanya perubahan tidak harus dikaitkan dengan, misalnya Anda di TV One misalnya, perubahan artinya bakar TV One, bikin TV yang baru, kan nggak juga. Anda perbaiki dari dalam TV One, itu juga adalah perubahan. Rekan-rekan masuk ke DPR ingin melakukan perubahan, bukan berarti bakar DPR. Kemudian bikin yang baru, kan nggak juga. Bisa aja kita melakukan perubahan di dalam. Dan itu yang kami lakukan dengan menghadirkan kontrak politik yang ternyata Pak Foke yang lebih bisa melakukan hal itu ketimbang yang lainnya. Kita dulu memang melakukan kritik dan itu satu hal yang saya kira wajar saja karena memang banyak hal yang diperbaiki. Karenanya ketika kami memutuskan untuk mendukung Pak Foke itu juga bukan gelondongan gitu. Ada kontrak politik yang diantaranya adalah bahwa beliau harus memperbaiki banyak hal, termasuk cara komunikasi, komitmen menghadirkan clean dan good governance, keberpihakan kepada rakyat, beragam hal yang sudah kami tuangkan. Jadi kami menginginkan perubahan, dan perubahan itu sejujurnya kami ingin lakukan juga dengan Pak Jokowi. Dan itulah karenanya kami juga mengundang Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sudah datang. Hari Ahad beliau datang, hari Minggu yang lalu beliau datang. Kemudian beliau menyampaikan ini perlu pembicaraan lebih lanjut. Beliau minta waktu hari Selasa. Oke, hari Selasa ditunggu. Ternyata beliau menelpon, beliau tidak bisa datang hari Selasa. Beliau minta waktu hari Rabu. Oke, kita tunggu hari Rabu. Ternyata hari Rabu juga beliau tidak datang. Tidak hari Kamis, hari Jumat. Dan tentu ya tidak mungkin kami digantung. Kami harus membuat keputusan. Dan itulah yang kemudian kami lakukan. Karena memang beragam hal harus dilakukan. Tidak boleh terlalu lama menunggu karena tanggal 20 September juga tidak lama lagi. Tentu PKS ingin menghadirkan sukses dan tidak ingin mengulangi yang bisa menghadirkan kegagalan. Dan itulah karenanya kami melakukan sebuah tindakan politik yang sebenarnya tidak tiba-tiba. Karena itu melalui proses yang panjang. Jadi begitu selesai Pilgub pada putaran yang pertama itu, komunikasi sudah langsung dilakukan. Pak Jokowi juga datang ke saya, kemudian Pak Foke juga sudah datang. Komunikasi terus intensif dilakukan, survei juga kami lakukan, bertanya kepada konstituen, kepada para konstituen, para pendukung kami juga kami lakukan. Mekanisme itu berjalan terus sampai kemudian beliau-beliau berdua datang ke DPP PKS dengan waktu yang berbeda, dan kemudian ditawarkan, bukan sekali lagi kalau ada isu yang masih mengatakan ini terkait dengan mahar duit, terkait bagi-bagi kekuasaan, terkait dengan itu semuanya THR, apalagi itu semuanya adalah fitnah dan Tapi tidak benar. dikonfirmasi Pak Hidayat, ada sumber juga gitu kemudian yang mengatakan bahwa ini bukan sekedar kontrak politik yang meneruskan program dari Hidayat Didik saja, tapi ada kemudian ada, ini konfirmasi ya Pak Hidayat ya, apakah benar ini ada kader Anda yang nanti akan dapat posisi begitu? Ini ada konfirmasi nih. Jatah habis katanya Pak. Ini konfirmasi loh Pak Hidayat. Ya, untuk menghindar dari saya adukan ke pengadilan gitu. Saya mengatakan itu karena itu konfirmasi, maka saya mengatakan bahwa itu informasi yang tidak benar. Tidak benar ya? Tidak benar, dan karena semuanya insya Allah clear ya, ada realita politik dan realita perilaku yang kami lakukan, ada dokumen yang ditandatangani oleh kami berdua, dan tidak satu pun kata yang menyebutkan bahwa nanti akan diberikan kepada kader PKS jabatan sebagai apa. Kemarin juga tidak, dan juga di tempat-tempat yang lain juga tidak melakukan hal yang sejenis. Jadi sekali lagi
ini adalah sepenuhnya sebuah pilihan yang harus kami lakukan karena kami tidak juga bisa menunggu lebih lama, tapi pilihan itu dilakukan karena kami juga bisa melakukan perubahan dari dalam dengan kontrak politik yang kami lakukan. Tapi Pak Hidayat, kalau bisa disimpulkan, suara PKS yang memutuskan memilih untuk mendukung Fokenara ini suaranya Pak Hidayat juga bukan sih? Suara dari partai, dan saya ada bagian daripada partai, dan saya tentu menjadi bagian yang memang tidak sama dengan Pak Hendardi maupun juga Pak Faisal Basri yang beliau adalah memang calon independen, calon perseorangan, dan karenanya beliau bebas untuk melakukan pilihan apapun. Saya dijalankan oleh partai, dan tentu partai saya adalah partai yang selama ini orang juga tahu bahwa di sini ada soliditas yang luar biasa, dan saya pasti membersamai partai, dan saya bisa mengerti mengapa partai melakukan pilihan ini karena sekali lagi kesempatan itu sudah kami berikan yang sama kepada Pak Jokowi. Sayangnya beliau tidak mengambil dengan maksimal. Jadi mengerti dan menyayangkan ya, kenapa Pak? Nah, Mas Ganjar tadi sudah Pak Hidayat nggak ada kata menyayangkan dalam arti kemudian kami menyesali putusan itu, tidak. Oke. Bila kemudian semuanya berjalan dengan sama dengan yang terjadi dengan Pak Foke ya, mungkin kebijakannya akan menjadi sesuatu yang tidak seperti berbeda. Nah, Mas Ganjar, ini kalau dari ceritanya Pak Hidayat kan sudah dikasih kesempatan 1 kali, 2 kali, kok nggak datang-datang nih? Apakah memang tidak segerget 3 kali itukah loh, bukan gitu? 2. Udah 3 kali. Tidak segerget itukah pasangan Jokowi dengan Ahok untuk mencari, mendukung dari PKS? Ya, karena waktunya mungkin tidak seperti yang dibayangkan imajinasi teman-teman dari PKS. Kalau mau 3 kali, kalau nggak mau ya udah, sama seperti itu. Oh, enggak gitu. Kalau saya begini, bukan masalah. artinya begini. Artinya saya mau sampaikan kepada teman-teman, tidak ada tangisan yang perlu dicurahkan, tidak ada kesedihan yang disampaikan. Pilihan politik dari PKS harus kita hormati, apapun namanya. Lepas dari cerita-cerita masa lalu, buat saya itu adalah lembaran baru buat PKS untuk bergabung dengan Pak Foke. Itu halal sebagai sebuah pilihan politik tadi disampaikan. Jadi bumbu-bumbu yang lain itu buat saya finish. Buat kami lebih kemudian mengkonsolidasikan kekuatan kembali, dan kemudian peta sudah terlihat. Jakarta ini adalah barometer bagaimana demokratisasi berjalan dan rational choice. Pilihan rasional dari publik itu sudah dimunculkan, setidaknya pada putaran pertama. Maka sebenarnya siapapun pilihan elit yang akan bergeser-geser ada dampaknya, tapi tidak mutlak. Tapi ini menyangkut kurang lebih 600.000 suara. Ya. Tidak menggetarkan sedikit dari tim Jokowi? Iya, kalau kemudian kita cerita getar-getaran gitu ya. Kalau kita melihat kan seluruh survei dulu tidak ada satupun yang memenangkan Jokowi kan. Seluruh survei tidak ada. Dan waktu itu begitu kemudian terjadi, ternyata apa yang ditanyakan dan orang yang belum memilih tentunya, itu memberikan pilihannya kemudian. Dan kemudian yang dilakukan pilihan itu saya menduga betul bahwa itu dipilih dengan akal yang sehat, dengan cerminan hati yang bersih begitu untuk menilai. Nah, kemampuan menilai dari pemilih itulah yang kemudian diberikan, dan ini silent, tidak kelihatan. Maka ketika kemudian elit kemudian saling bersalaman, saya orang yang tidak terlalu yakin di bawahnya kemudian bisa melakukan, karena ini air bah kok. Air bah yang didorong dan kemudian berjalan. Cerita ini kan pernah terjadi pada era SBY dulu ya, dengan segala cerita kekurangannya, tapi ini seperti mengulang begitu. Nah, problem kita, kenapa saya katakan di awal kita tidak perlu menitikkan air mata untuk itu. Tidak ada kekecewaan sedikit apa kalau tahu tadinya PKS kan cukup pro Pak Jokowi Ahok? Kalau kita dulu berharap tentu iya, kita tidak. Karena saya bicara mungkin ada kemiripan pola gerak ya antara PDI Perjuangan dengan PKS. Dari soliditas kader, bagaimana cara bekerja, terus kemudian value yang tidak selalu pragmatis gitu ya, itu sebenarnya adalah kesamaan itu ya? Ada kesamaan itu, maka kami sekali lagi sangat menghormati ketika kemudian, oh ya sudah, beliau sudah memilih kok. Apa kemudian yang terjadi? Ya sudah, lalu apa? Konsolidasi berikutnya kemudian, apa yang kita sebut, ya sudah, kita piara saja, kita bicara saja, kita dorong saja voters yang memang menjadi potensial untuk memilih. Dan itu artinya ada sekian orang yang tidak terpilih. Kantongnya, petanya kita sudah tahu, bagaimana adanya kita tahu. Hanya saya berharap betul, kalau tadi KPU dari DKI akan berharap mari untuk putaran kedua kita damai, itu harapan betul. Karena begini Mbak, putaran pertama tidak ada isu SARA. Putaran kedua ini kok jadi Indonesia tanpa Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Jadi ya kita sedih juga kan melihatnya. Ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau tadi dari Mas Ganjar nih kayaknya PDIP dan Gerindra itu begitu sangat yakin dengan ketokohan, dengan terus pemilih yang sangat rasional. Padahal kita juga tidak bisa melupakan, tidak bisa memungkiri bahwa potensial voter dari
partai-partai pun bisa berpengaruh kan ketika di putaran kedua nanti. Ya, setidaknya ada dua hal ya. Pertama, ada pemilih yang mendasarkan pilihannya atas dasar instruksi partai. Nah, ini kalau dalam istilah teknisnya disebut dengan straight ticket voting ya. Pilihannya lurus antara konstituen sebuah partai dengan instruksi partai. Ada juga pemilih yang mendasarkan pilihan berdasarkan pada pilihan otonom dia, dan kadangkala tidak paralel dengan keputusan partai. Nah, dalam pemilihan secara langsung memang yang sering terjadi split ticket voting. Tapi untuk kasus PKS harus kita kasih satu pertimbangan khusus. PKS PDIP ini dua partai yang relatif dalam kemampuan memobilisasi partai itu lebih bagus ketimbang partai lain, dan mungkin didasarkan pada faktor militansi dan soliditas kader. Jadi suara 11% yang diperoleh oleh Pak Hidayat atau 18 hingga 19% yang diperoleh oleh PKS tahun 2009 tetap penting dalam situasi kompetisi elektoral yang ketat gitu. Cuma lagi-lagi pada dasarnya pilihan orang ini itu lebih didasarkan pada pilihan yang otonom. Faktor figur menjadi sangat penting. Ini pula yang menjelaskan kenapa Jokowi yang didukung oleh PDIP dan Gerindra yang notabene cuma 15%, hasil perolehan 2009 itu mendapatkan 43% di putaran pertama. Baik. Jadi bagaimanapun faktor tokoh penting, tetapi untuk kasus putaran kedua saya juga tidak bisa menafikan Mas Burhan, kepentingan tapi partai. oke, ketokohan penting, sosok penting. Kemudian data juga nggak bisa bohong nih, karena suara P3 PKS juga 600.000, sekitar Betul. 600.000 ini juga cukup Besar. penting Tinggi. begitu. Penting. Karena ini bagaimana nanti KAS dan fenomena PKS yang akhirnya kemudian Nah. memilih, kita harus jeda dulu. Oke. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut pemirsa.